Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Kita sekarang di dalam pasal 8 mulai ayat 31. Sebenarnya percakapan ini berlangsung sampai dengan pasal 8 ayat 59. Tetapi itu terlalu panjang untuk satu video. Maka di dalam video ini kita hanya membahas pasal 8 ayat 31 sampai 38 yang diberi judul Kata singkat kepada mereka yang baru percaya dan perlawanan yang berlangsung dengan anak-anak Abraham yang terbelenggu. Ada masalah tafsiran di dalam bagian ini karena nampaknya, dibaca sepintas, nampaknya mereka yang percaya di dalam ayat 30 langsung bertentangan, langsung berkeberatan, langsung melawan Tuhan Yesus Kristus, tidak mau menerima kata Tuhan Yesus Kristus dari ayat 33 dan seterusnya. Dan ini sampai puncaknya mereka mau membunuh dia di dalam ayat 37. Sekali lagi di dalam ayat 44, Tuhan Yesus berkata bahwa iblis adalah bapa mereka. Mereka tidak percaya di dalam ayat 45 dan di dalam ayat 59 mereka mau melempari dia dengan batu. Apakah mereka itu adalah mereka yang baru percaya di dalam ayat 30? Apakah mereka begitu plan? Tidak. Ya, sebenarnya ada dua jalan keluar dari masalah ini. Bahwa seolah-olah ada orang yang baru percaya, kemudian mau membunuh Tuhan Yesus Kristus. Ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan yang pertama, menurut orang, saya tidak setuju dengan pendapat ini. Iman yang disebut di dalam ayat 30 dan 31 bukan iman yang menyelamatkan. Mereka hanya berpikir bahwa mereka percaya, tetapi tidak punya iman yang sesungguhnya. Cara yang kedua untuk mengatasi masalah ini adalah mereka yang baru percaya dibahas di dalam ayat 30 sampai 32. Kemudian di dalam ayat 33 sampai 59, ini menceritakan sikap mereka yang melawan Tuhan Yesus Kristus sejak ayat 12. Agustinus sebenarnya setuju dengan pendapat yang kedua ini, saya juga setuju. Agustinus berkata, singkatnya, orang-orang Yahudi memahami dan menanggapi dia bukanlah mereka yang baru percaya atau telah percaya, tetapi mereka dalam orang banyak itu yang belum menjadi orang percaya. Ya, saya setuju. Mereka yang menanggapi kata-kata Tuhan Yesus Kristus dengan sikap marah, mereka, menurut Agustinus ini, bukanlah mereka yang baru percaya. Tetapi mereka dalam orang banyak itu yang belum menjadi orang percaya. Saya tidak tahu mengapa Agustinus berkata belum menjadi orang percaya. Dia juga dapat berkata tidak jadi orang percaya. Sebenarnya kita tidak tahu apa nanti sebagian dari mereka atau mereka semua menjadi percaya. Tetapi Agustinus berkata belum menjadi orang percaya. Ya, tidak apa-apa. Singkatnya, cara yang kedua untuk mengatasi masalah ini adalah berkata bahwa di dalam ayat 30 ada orang percaya. Ya, bagus. Kemudian di dalam ayat 31, 32, Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang mereka banyak yang baru percaya. Kemudian mereka yang sejak permulaan percakapan ini melawan, mereka terus melawan dia. Mereka itu. Ya, jadi ada dua pendekatan di sini. Pendekatan yang pertama, ini bukan iman yang menyelamatkan dan mereka cepat, plan mau membunuh Tuhan Yesus Kristus. Berat, tidak dapat diterima, ya ada paling sedikit dua alasan. Satu, tidak ada indikasi sedikit pun di dalam Injil Yohanes bahwa ada iman pada Tuhan Yesus Kristus yang tidak menyelamatkan. Di dalam Injil Yohanes, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya Yesus itu menyelamatkan.
Tidak ada iman yang tidak menyelamatkan. Pikiran itu bahwa ada iman yang tidak menyelamatkan itu diimpor dari suatu teologi yang tidak menerima adanya orang percaya yang tidak menjadi pengikut, tidak setia, tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus. Dan alasan yang kedua untuk menolak pikiran ini bahwa ini iman yang tidak menyelamatkan adalah bahwa frasa yang dipakai di dalam ayat 30, percaya kepada Dia, itulah ungkapan yang juga dipakai di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Percaya eis auton. Eis boleh diterjemahkan kepada. Percaya kepada Dia di sini di dalam ayat 30, juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Siapa mau berkata bahwa Yohanes pasal 3 ayat 16 tidak membahas iman yang menyelamatkan? Pasti itu iman yang menyelamatkan, dan tata bahasa yang sama dipakai di dalam ayat 30 ini. Jadi pendekatan yang kedua jauh lebih baik. Mereka yang berkeberatan dengan kata-kata Tuhan Yesus di dalam ayat 33 dan seterusnya, mereka tetap melawan Dia sejak semula. Orang yang baru percaya itu, kata-kata mereka, jika mereka mengatakan apa-apa, itu tidak dicatat. Mereka diam setahu kita. Tetapi orang banyak yang melawan Tuhan Yesus sejak ayat 12, tetap melawan Dia. Dan paham ini didukung dari susunan bagian ini. Sepanjang percakapan ini, ada suatu rombongan orang yang tetap melawan Dia. Mereka disebut orang Farsi di dalam ayat 13, orang Yahudi di dalam ayat 22, 48, 52, dan 57. Dan ya, istilah mereka dipakai mengenai rombongan ini, mereka yang berkeberatan, tetap berkeberatan di dalam ayat, ya mereka lah di dalam ayat 14 dan 19, 23, 25, 27, 33, 34, 39, 41, 42, dan 59. Sebenarnya saya senang menyebut semua ayat ini karena ini menjadi sangat jelas bahwa kata mereka diulangi berkali-kali. Mereka. Dan mereka yang muncul di dalam ayat 33 adalah mereka yang sama. Mereka yang tetap melawan Tuhan Yesus Kristus. Kata mereka di dalam ayat 33 adalah mereka yang sama. Mereka melawan. Mereka berkeberatan. Mereka marah. Mereka. Mereka itu tetap mereka. Bukanlah mereka yang baru percaya itu. Bukan. Orang yang baru percaya tidak mau membunuh Tuhan Yesus Kristus. Setahu kita mereka diam saja. Tidak ada kata mereka yang dicatat di sini. Tetapi orang banyak itu yang ramai melawan Dia, mereka melawan. Pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, kata percaya di sini, ini bentuknya dalam bahasa Yunani, participle dalam perfect participle. Dan pemakaian perfect participle berarti ada sesuatu yang telah terjadi, mereka telah percaya, dan ada akibat yang terus berlangsung. Akibat apa terus berlangsung jika orang telah percaya? Akibat mereka selamat. Maka tepatlah di sini Yohanes memakai kata percaya sebagai perfect participle. Ada akibat yang menetap, ya keselamatan mereka.
Tuhan Yesus jelas berbicara di sini kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya. Mereka percaya. Dan Tuhan Yesus mau mengarahkan mereka supaya mereka dapat bertumbuh dalam iman baru itu. Keadaannya tegang dan ramai. Banyak yang melawan dia. Wah, alangkah indahnya jikalau mereka dapat mundur dan cari tempat yang sepi dan berbicara. Tetapi situasinya tidak memungkinkan. Keadaan begitu banyak musuh yang semakin nekat melawan dia, tidak memberi kesempatan untuk banyak kata bagaimana kamu dapat bertumbuh dalam imanmu menjadi murid. Kamu orang percaya? Baik, kamu selamat. Alangkah indahnya kamu menjadi murid, pengikut Tuhan Yesus yang setia. Itu artinya murid di sini. Tuhan Yesus paham bahwa hanya ada waktu untuk 1-2 kalimat sebelum musuh berteriak dan tidak ada kesempatan untuk mendidik orang yang baru percaya itu. Dia memilih kata-kata yang singkat dan tepat. Tata bahasa dari kalimat yang pertama ini, jikalau kamu tetap di dalam firman. Tata bahasa di sini menarik. Kata jikalau di sini Yunaninya ean, dan tetap ini memakai modus subjunctive, maka ada kesan seperti ini. Hampir boleh diterjemahkan, jikalau seandainya kamu tetap di dalam firman-Ku. Seandainya. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa mereka akan menetap di dalam firman-Nya. Dia tidak berkata mereka tidak akan menetap. Tetapi jikalau mereka menetap di dalam firman-Nya, ada akibat. Ini janji dengan syarat. Janjinya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ada perbedaan antara orang percaya dan murid. Orang percaya, ya percaya dan selamat dan masuk kerajaan Allah. Tetapi murid itu orang percaya yang setia. Dan orang yang percaya yang setia itu tidak hanya masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya yang setia, seperti diceritakan panjang lebar di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, mereka akan diberi kuasa untuk memerintah atas bangsa-bangsa. Mereka dikasih hak untuk duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di atas taktanya. Ingatlah, mereka yang diberi kuasa atas 5 kota dan mereka yang diberi kuasa atas 10 kota, yaitu menceritakan keadaan orang percaya yang menetap di dalam firman Tuhan Yesus dan menjadi murid. Bukan saja orang percaya, tapi orang percaya yang setia. Tata bahasa yang sama, yaitu kata ean, jikalau seandainya, katakanlah, diikuti kata kerja dalam modus subjunctive, juga dipakai di dalam pasal 13 ayat 17, 14 ayat 23, 15 ayat 10, dan 15 ayat 14. Di ayat-ayat ini ada ean, jikalau seandainya, disusuli kata dalam bentuk subjunctive yang menceritakan ketaatan. Ketaatan sehingga menjadi murid. Kelima ayat ini tidak memberi kepastian bahwa setiap orang percaya akan menurutinya dan menjadi murid. Tetapi ada kepastian, ada keyakinan, ada janji dengan syarat. Di sini, menetaplah di dalam firman Tuhan Yesus. Ya, jika demikian, orang percaya akan sungguh menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dijamin bagi setiap orang yang percaya. Ketaatan tidak dijamin. Ada kata ean yang boleh diterjemahkan jikalau seandainya. Marilah kita menjadi orang percaya yang juga menetap
di dalam firman Tuhan Yesus yang juga taat, dan kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka itu, yang banyak orang itu, mereka telah percaya, maka mereka selamat. Tetapi jika mereka mau mencapai kemerdekaan, mereka harus menetap di dalam firman-Nya. Maka mereka menjadi muridnya, dan mereka akan mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Adalah suatu proses. Namanya pemuridan. Orang yang percaya boleh mengikuti proses itu. Orang percaya tidak dipaksa untuk mengikuti proses itu, tapi diundang. Jadi Tuhan Yesus meneruskan dengan janji yang dijanjikan di dalam ayat ini, ayat yang bersyarat. Asal mereka memenuhi syarat yang disebut di dalam ayat 31, mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Dia tidak menceritakan, tidak ada waktu rupanya untuk menguraikan perincian-perincian mengenai kemerdekaan yang dijanjikan di sini. Di dalam percakapan ini dengan mereka yang melawan dia membahas perhambaan pada dosa dan keinginan mereka untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh bapa mereka, iblis. Tetapi kebenaran dapat memerdekakan orang percaya dari sikap seperti itu, dan dari roh jahat, dari dosa seksual, dari segala hawa nafsu, dan dari segala keinginan yang tidak benar, segala macam perhambaan. Ya, meringkaskan ayat 31 dan 32, dia berbicara kepada mereka yang baru percaya kepada dia, dan kepada mereka, orang percaya, dia memberi janji yang bersyarat. Syarat dibentuk dalam kata, jika kamu menetap di dalam firman-Ku. Janji yang hanya dijanjikan kepada mereka yang memenuhi syarat itu adalah mereka sungguh menjadi muridnya. Dan mereka akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Sebenarnya ini suatu pernyataan yang bersifat teologis yang agung. Tuhan mendidik, mengajar bahwa orang percaya harus melakukan sesuatu selain percaya jika mereka mau menjadi murid. Mereka harus menetap di dalam firman-Nya. Dan jika, dan belum tentu ini akan terjadi, tapi jika ini terjadi, ada 3 akibat. Mereka sungguh menjadi murid. Mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Orang percaya yang tidak mau jalan ke arah itu, yang tidak mau buang waktu untuk memenuhi syarat itu, mereka tetap lahir baru, mereka tetap dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa mereka dihapus, mereka tetap akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka tidak boleh disebut murid. Dan tidak ada janji mereka akan mengetahui kebenaran, tidak ada janji mereka dimerdekakan. Marilah kita, orang percaya, jadi orang percaya yang menetap di dalam firman-Nya, sehingga kita sungguh muridnya, sehingga kita mengetahui kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Jangan kita mengangkat sikap, asal aku boleh nanti masuk ke dalam kerajaan surga, aku puas. Nah, tidak, jangan. Mari kita menjadi murid. Mari kita mengetahui kebenaran. Mari kita dimerdekakan. Dan pasti
tantangan ini, janji yang bersyarat ini, sangat menyinggung perasaan mereka yang melawan Tuhan Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Dia. Mereka sangat tersinggung. Pasal 8 ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Rupanya, mungkin mereka paham bahwa kemerdekaan politis bukan yang dibahas di sini. Mungkin mereka paham bahwa Tuhan Yesus membahas kemerdekaan rohani. Ya, menurut ajaran orang-orang Yahudi, lihat misalnya Pirkei Avot pasal 2 ayat 8, mempelajari hukum Taurat dapat memerdekakan orang. Mereka sangat tersinggung bahwa dia berkata, secara tidak langsung dia berkata, mereka harus dimerdekakan. Dan di dalam ayat ini ada kontras antara anak-anak yang sah dan hamba. Mereka, orang Yahudi yang tidak percaya, mereka menganggap diri mereka sebagai anggota keluarga Allah karena mereka adalah keturunan Abraham. Di dalam ayat 35, Tuhan Yesus akan mengembangkan perbedaan itu. Pasal 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kata hamba di sini, ini kata doulos. Dan ini tidak boleh diterjemahkan hanya pelayan di sini. Ini hamba, orang yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi di sini dimiliki oleh dosa. Ya, orang yang tidak percaya, mereka dapat berdosa pada titik manapun karena hamba dosa. Dan surat Roma pasal 6 ayat 11 sampai 23 membahas masalah yang sama. Seseorang yang secara jasmani diperhambakan oleh orang lain, mungkin dia dapat melarikan diri dan menjadi merdeka. Tetapi jika menjadi hamba dosa, tidak ada melarikan diri karena dosa yang memperhambakan adalah di dalam orang itu. Kemerdekaan batin, kemerdekaan dari dosa adalah kemerdekaan yang jauh lebih penting. Sebenarnya Tuhan Yesus memprioritaskan kemerdekaan dari dosa di atas seruan mereka dia menjadi raja untuk memerdekakan mereka secara jasmani dari Roma. Pasal 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Istilah anak di sini adalah huios, bukan teknon. Huios, anak di sini, menceritakan anak yang dipilih menjadi pewaris. Teknon adalah ya anak-anak yang lahir di dalam suatu keluarga, sebuah keluarga. Tapi huios ini dibahas di sini. Jadi kontras yang mereka kemukakan, yaitu antara anak-anak yang sah dan hamba, dikembangkan di dalam ayat ini. Dan kita melihat bahwa ungkapan tetap tinggal dalam rumah di dalam ayat ini memakai kata kerja dan preposisi yang sama di ayat 31, tetap di dalam firman-Ku. Pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, di sini jelas dia tidak membahas anak-anak biasa, tetapi anak itu, huios itu, Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang sungguh dapat memerdekakan setiap orang yang menjadi hamba dosa. Pasal 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham,
Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya, Tuhan Yesus setuju bahwa mereka memang keturunan jasmani dari Abraham. Tetapi sikap mereka terhadap dia, bahwa mereka berusaha untuk membunuh dia, menyatakan bahwa mereka tidak menetap di dalam firman Tuhan Yesus. Dan ayat ini mengingatkan kita pada pasal 1 ayat 11 yang berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Mereka memang keturunan Abraham. Ya, Nikodemus juga keturunan Abraham, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa sesungguhnya jika seorang tidak diperanakkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu pasal 3 ayat 3, juga pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran jasmani merupakan harapan mereka, tetapi kelahiran jasmani tidak membawa orang ke dalam keluarga Allah. Harus lahir baru, harus diperanakkan kembali. Pasal 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapakku, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Ada masalah naskah di sini. Kebanyakan naskah berkata Bapakku, termasuk Sinaiticus dari abad keempat, cukup awal. Tetapi P66, P75, 03, 04, 019, dan naskah yang dikasih bilangan 2358 tidak memakai kata ku di sini. Kata ku itu sebenarnya itu asli. P66 dan P75 di dalamnya banyak kesalahan, banyak salah salin di dalam naskah itu. Nah, ada juga masalah terjemahan di sini. Di sini kamu perbuat. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakku. Ya, di dalam terjemahan ini saya kira tepat, ini pernyataan. Tetapi tata bahasa Yunani memperbolehkan ini diterjemahkan sebagai perintah. Perbuatlah demikian. Tetapi saya rasa melihat konteks, lebih baik ini memang diterjemahkan sebagai pernyataan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Sesuai dengan penjelasan Tuhan Yesus di dalam pasal 3 ayat 11 sampai 13, pasal 3 ayat 34, pasal 5 ayat 19, pasal 6 ayat 46, perkataan dan perilaku Tuhan Yesus sesuailah dengan apa yang dia terima dari Bapaknya. Sebenarnya prinsip yang sama berlaku bagi mereka, tetapi Tuhan Yesus belum berkata, siapakah identitas Bapa mereka. Jadi di dalam beberapa ayat ini, ada kata singkat kepada mereka yang baru jadi percaya, dan juga perlawanan yang tetap berlangsung dengan anak-anak Abraham yang terbelenggu.